Di pertengahan abad ke-10 Masehi, dunia Islam sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Kekuasaan Khalifah Abbasiyah di Baghdad mulai melemah. Dinasti-dinasti kecil bermunculan, memerdekakan diri satu persatu, mengambil kendali atas provinsi-provinsi yang jauh dari pusat kekuasaan. Di antara gejolak itu, muncullah seorang pria cerdas dan tegas dari kalangan militer keturunan Turki bernama Muhammad bin Tuch. Ia bukan orang sembarangan. Kakeknya Juf adalah jenderal yang setia pada Abbasiyah. Ayahnya, Tuch bin Juf, juga pernah menjadi gubernur Damaskus. Darah militer dan bakti kepada negara mengalir dalam dirinya. Pada tahun 935 Masehi, Muhammad bin Tuch diangkat sebagai gubernur Mesir oleh Khalifah Al-Radi. Mesir saat itu adalah wilayah penting dan kaya, namun rawan konflik. Tapi Muhammad bukan tipe pemimpin yang takut tantangan. Dengan kecakapan administratif dan strategi yang jitu, ia segera membenahi negeri itu. 4 tahun kemudian, tahun 939 Masehi, ia memperoleh gelar yang akan mengubah segalanya, Al-Iqsid, sebuah gelar kebangsawanan yang berasal dari Asia Tengah, yang bermakna raja atau penguasa. Gelar itu diakui secara resmi oleh Khalifah. Dan dari sinilah dinasti Iqsidiyah memulai lembaran sejarahnya. Dengan kekuatan penuh di tangannya, Muhammad bin Tuch al-Iqsid tak sekadar memerintah Mesir. Ia memperluas pengaruhnya ke Palestina, Suriah, bahkan Hijaz, termasuk kota suci Mekkah dan Madinah. Ia menyatukan wilayah yang strategis dan menjadikannya sebagai benteng kekuatan baru di wilayah barat kekuasaan Islam. Tapi Al-Iqsid bukan ambisius tanpa batas. Ia tetap mengakui kekuasaan simbolik Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Ini membuat pemerintahannya legitim di mata umat, sekaligus tak memancing konflik langsung dengan pusat kekuasaan. Satu keputusannya yang akan dikenang sepanjang masa adalah mengangkat seorang budak berkulit hitam asal Nubia, bernama Kafur, menjadi wazir atau menteri utama dan orang kepercayaannya. Ketika Muhammad bin Tuch wafat pada tahun 946 Masehi, 2 orang putranya masih terlalu muda untuk memerintah. Maka tampuk kekuasaan dipegang oleh Kafur, sang wazir setia. Tapi, jangan bayangkan dia sekadar penjaga tahta. Kafur al-Iqsidi adalah tokoh luar biasa. Dari status budak, ia naik menjadi pemimpin de facto Mesir dan wilayah sekitarnya. Ia dikenal adil, cerdas, dan tegas. Pemerintahannya membawa stabilitas. Ia berhasil meredam pemberontakan dalam negeri. Menghadapi ancaman dari luar, seperti serangan Karamita, yaitu sekte radikal dari Bahrain, dan juga pengaruh Fatimiyah dari Afrika Utara. Kafur mengelola keuangan negara dengan baik, dan membangun citra Mesir sebagai pusat perdagangan dan intelektual. Salah satu penyair Arab terbesar, Al-Mutanabi, pernah datang ke istana Kafur berharap patronase, walaupun akhirnya mereka berselisih dan sang penyair menulis puisi sindiran pahit. Namun kepemimpinan Kafur yang luar biasa itu menyimpan satu masalah besar, ia tidak memiliki keturunan dan tidak mempersiapkan suksesi yang kuat. Tahun 968 Masehi, Kafur wafat. Kematian sang pemimpin disambut dengan ketidakpastian. Putra-putra Al-Iqsid yang semula menjadi pewaris resmi yaitu Abu Al-Hasan Ali dan Al-Hasan tak mampu memimpin. Pemerintahan terjebak dalam intrik politik ketidakstabilan dan lemahnya struktur militer. Di saat yang sama, dinasti Fatimiyah yang berideologi Syiah dan bermarkas di Ifriqiya atau Tunisia sekarang melihat kesempatan emas untuk menguasai Mesir. Maka dikirimlah seorang jenderal Fatimiyah yang brilian, Jauhar al-Sikili, atau Jauhar Sang Sisilia. Ia memimpin pasukan dengan disiplin tinggi dan strategi licik. Tahun 969 Masehi, Jauhar memasuki Mesir. Tanpa perlawanan berarti Kairo jatuh ke tangannya. Daulah Iqsidiyah pun berakhir, bukan dengan peperangan besar,
tapi karena pemerintahan yang lemah dan dukungan rakyat yang hilang. Meski berumur pendek, hanya sekitar 34 tahun, Daulah Ikhshidiyah meninggalkan jejak penting. Birokrasi pemerintahan. Sistem administrasi dan pajak yang dibangun oleh Muhammad bin Tughj menjadi fondasi bagi dinasti Fatimiyah setelahnya. Kafur menjadi simbol keberhasilan sosial mobilitas dalam Islam, di mana seorang budak bisa menjadi pemimpin negara besar. Stabilitas regional adalah faktor penting yang seringkali menentukan arah sejarah di kawasan ini. Di tengah kekacauan dunia Islam, Mesir dan Syam justru mengalami masa damai dan sejahtera di bawah Ikhshidiyah. Nama Kottayya seringkali menyimpan kisah unik di balik sejarah peradaban yang berkembang di wilayah tersebut. Kafur konon memulai pembangunan yang akan menjadi cikal bakal kota Kairo, meskipun baru diresmikan oleh Fatimiyah. Daulah Ikhshidiyah mungkin tak sebesar Abbasiyah atau Umayyah, tapi kisahnya penuh pelajaran. Tentang pemimpin visioner seperti Muhammad bin Tughj, tentang kesetiaan dan kehebatan seorang budak bernama Kafur, dan tentang bagaimana kuasa bisa runtuh tanpa peluru jika tak disiapkan penerus yang layak. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan bukan hanya soal darah dan garis keturunan, tapi kompetensi, kecakapan, dan kebijaksanaan.